Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk mengawali pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita masuk pada pelajaran kelima yaitu menumbuhkan sikap optimis dan sabar. Nah, yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan kalian juga diharapkan dapat menerapkan kandungan dari surah-surah yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membaca Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, menerjemahkan, menjelaskan isi kandungannya, menerapkan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, dan juga kalian menghafal Quran Surah Al-Balad ayat 1-10. Namun, sebelum masuk ke dalam materi pokok, saya ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian menghadapi berbagai masalah sampai membuat kalian itu sangat putus asa? Dan kemudian apa yang kalian lakukan ketika kalian menghadapi hal tersebut? Apakah kalian sudah menerapkan konsep Al-Quran tentang sikap optimis dan sabar dalam menghadapi masalah atau musibah yang kalian alami? Nah, jadi apabila kita diuji dengan kesusahan atau kesulitan, kemudian kita bersabar, hati kita akan tenang. Kita akan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Allah mengetahui bahwa ketika Allah mendatangkan musibah tersebut kepada kita, berarti itu adalah hal yang terbaik untuk kita, yang bisa kita jadikan alat untuk lebih bersyukur dan lebih bersabar dalam menghadapi segala cobaan yang menimpa. Nah, kebahagiaan akan kita peroleh apabila kita optimis dan sabar dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Kemudian apa sih optimis dan sabar itu? Nah, optimis itu adalah keyakinan terhadap sesuatu yang baik akan terjadi yang memberi harapan positif serta mendorong ke arah yang lebih baik. Jadi ketika kita optimis segala hal yang kita inginkan, kita harus yakin bahwa hal tersebut akan tercapai. Kemudian pengertian dari sabar adalah ikhlas menerima segala yang ditetapkan oleh Allah dengan senang hati. Jadi ketika kita tertimpa musibah atau masalah, kita akan dengan senang hati menerima hal tersebut ya. Jadi kita tidak akan banyak mengeluh gitu kan ketika ada masalah. Ketika kita sabar, maka itu akan menjadikan kita lebih rela itu, lebih lapang dada dalam menerima masalah. Nah, kita masuk dalam materi pokok yaitu Quran Surah Al-Balad ayat 1-10 tentang sikap optimis dan sabar. Nah, marilah kita baca bersama-sama Surah Al-Balad ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita membaca Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 tentang sikap optimis dan sabar tadi, silahkan kalian hafalkan surah ini ya, surah ini. Dan nanti di pertemuan tatap muka kita akan bahas dan baca bersama-sama. Setelah tadi kita membaca Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10, mari kita fahami arti kata-kata dan kalimat atau kosakata pada Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Nah, di sini ada lafal la uqsimu yang artinya aku bersumpah bihadzal balad dengan negeri ini atau Mekah, hilum bertempat, walidin bapak, walada anak, laqad khalaqna sungguh kami telah menciptakan, kabad susah payah, ayah sabu apakah dia manusia itu mengira, layaqdiro tidak ada yang berkuasa, ahad seorang, yaqulu dia mengatakan, ahlaktu aku telah menghabiskan, malan harta, lubada yang banyak, lam yarohu tidak ada yang melihatnya, alam naj'al bukankah kami telah memberikan, ainain sepasang mata, walisanan lidah, syafatain sepasang bibir, hadainahu dan kami telah menunjukkan kepadanya an-najdain dua jalan. Nah, itu adalah kosakata atau arti kata untuk mempermudah kalian memahami arti dari Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Nah, silahkan ini juga kalian hafalkan ya untuk mempermudah kalian nanti dalam menerjemahkan Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Nah, adapun terjemah dari Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 yaitu aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Nah, itu adalah terjemahan dari Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kemudian apa sih isi kandungan dari Quran Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 tentang sikap optimis dan sabar ini? Nah, jadi surah ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kota Mekah atau Ummul Qura yang didiami oleh para penduduknya. Tujuannya untuk mengingatkan betapa mulianya kota tersebut ketika para penduduknya melakukan ihram. Jadi Allah bersumpah bahwa kota Mekah itu adalah kota yang sangat mulia ya, apalagi ketika para penduduknya melakukan ihram di Mekah. Nah, kemudian pada ayat 1 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kota Mekah, aku bersumpah dengan negeri ini yaitu Mekah.
Nah, dalam Ibnu Katsir mengatakan kata la yang berarti tidak pada ayat tersebut merupakan penolakan terhadap orang-orang kafir. Jadi, orang kafir ini tidak pada saat itu tidak diperkenankan untuk memasuki negeri yang mulia yaitu Mekah. Nah, pada ayat 2 Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berperang di kota Mekah dalam satu saat di siang hari. Dalam konteks ini, yang boleh berperang di kota Mekah hanya Rasulullah SAW saja. Sedangkan untuk umat Islam lainnya tetap dilarang atau diharamkan oleh Allah, kecuali hanya untuk beribadah seperti haji dan umroh. Pada ayat 3, Allah bersumpah dengan menyebut demi pertalian bapak dan anaknya. Nah, yang dimaksud dengan bapak di sini adalah Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nenek moyang dari manusia seluruhnya ya. Sedangkan anaknya adalah keturunan-keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa manusia itu diciptakan dalam kepayahan atau kesulitan, yaitu hidupnya dipenuhi dengan berbagai urusan yang sangat memayahkan dan memberatkan. Nah, memayahkan di sini yaitu menyulitkan gitu ya, menyulitkan. Pada ayat 5, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya? Nah, maksudnya di sini adalah manusia menyangka bahwa hartanya itu tidak akan dipertanyakan. Dari mana hartanya itu diperoleh dan untuk apa hartanya dikeluarkan atau dibelanjakan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan firman Allah pada ayat 6 dan 7. Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan harta yang banyak." Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Maksudnya, manusia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi perbuatannya. Nah, jadi di sini, ketika kita memperoleh harta yang banyak, itu harta tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan ketika kita menghabiskan harta tersebut dalam keburukan gitu, maka Allah akan tahu karena Allah senantiasa mengawasi hambanya gitu kan, mengawasi makhluknya dimanapun dan kapanpun kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat 1-9 Allah menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia berupa sepasang mata untuk melihat, lidah untuk berbicara, dan sepasang bibir untuk membantu manusia dalam mengucapkan kata-kata, mengecap makanan, dan memperbagus wajah dan mulutnya. Nah, terakhir pada ayat 10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Nah, maksudnya Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada manusia dan menunjukkan dua jalan, yaitu apabila manusia mensyukuri nikmat tersebut, maka itulah jalan kebaikan. Dan apabila manusia mengingkari nikmat tersebut, maka itulah jalan keburukan. Nah, berdasarkan surah tersebut, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, tetapi juga perintah untuk bersabar. Hal ini dijelaskan secara spesifik dalam ayat 17 yang artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, pada ayat tersebut Allah memerintahkan umatnya untuk saling menasihati dalam kesabaran dan saling mengasihi serta menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, seberat apapun masalah atau musibah yang dihadapi, hendaknya selalu bersikap sabar dan optimis. Sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah dan optimis dalam menjalani hidup meskipun banyak rintangan yang menghalangi. Nah, itulah materi tentang sikap optimis dan sabar yang terdapat dalam Quran Surah Al-Balad ayat 1-10. Nah, tugasnya untuk kalian anak-anak kelas 7, silahkan kalian hafalkan Quran Surah Al-A'la ayat 1-10 dengan kosakatanya ya. Nanti di pertemuan tatap muka kalian akan dites per orang untuk mengetahui apakah kalian sudah
menghafalkan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 atau belum. Nah, jadi kalian hafalkan ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Selamat belajar dan tetap semangat dalam belajar walaupun dilaksanakan secara daring. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.